Halo teman-teman, pers memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui pers, masyarakat dapat memperoleh informasi, mengawasi pemerintah, dan menyampaikan aspirasi publik. Kebebasan pers juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai apakah suatu negara menjalankan sistem demokrasi secara baik. Di kawasan Asia Tenggara, perkembangan hukum pers menunjukkan berbagai dinamika. Beberapa negara sudah memberikan kebebasan yang cukup luas kepada media. Namun ada juga negara yang masih menghadapi berbagai pembatasan terhadap aktivitas jurnalisme. Dalam video ini, kami akan membahas perkembangan hukum pers di Asia Tenggara, serta isu-isu kontemporer yang terjadi, dan juga melihat praktik hukum pers yang ideal yang dapat diadopsi. Perkembangan hukum pers di Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan sistem pemerintahan di masing-masing negara. Beberapa negara seperti Indonesia dan Filipina memberikan ruang yang relatif lebih terbuka bagi kebebasan pers. Di Indonesia, misalnya, kebebasan pers dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini menegaskan bahwa pers memiliki kemerdekaan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Namun, di beberapa negara lain di Asia Tenggara, media masih menghadapi kontrol pemerintah yang cukup ketat. Hal ini menyebabkan jurnalis sering mengalami pembatasan dalam melaporkan isu-isu tertentu, terutama yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa isu kontemporer yang menjadi perhatian dalam hukum pers di Asia Tenggara. Pertama adalah kriminalisasi terhadap jurnalis. Beberapa jurnalis dapat dikenakan tuntutan hukum, misalnya melalui pasal pencemaran nama baik atau Undang-Undang Keamanan Negara. Kedua adalah ancaman terhadap keselamatan jurnalis. Dalam beberapa kasus, jurnalis mengalami intimidasi, bahkan kekerasan ketika meliput isu sensitif, seperti korupsi atau konflik politik. Ketiga adalah keterbatasan akses terhadap informasi publik yang membuat media kesulitan memperoleh data yang akurat dan transparan. Isu-isu ini menjadi tantangan besar bagi perkembangan kebebasan pers di kawasan Asia Tenggara. Meskipun terdapat berbagai tantangan, beberapa negara di Asia Tenggara telah menunjukkan praktik hukum pers yang cukup baik. Salah satu contohnya adalah Indonesia memiliki Dewan Pers sebagai lembaga independen yang bertugas menjaga kemerdekaan pers serta menyelesaikan sengketa pers secara profesional. Melalui mekanisme ini, konflik antara media dan pihak lain tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur pidana. Selain itu, di Filipina, media juga dikenal cukup aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Praktik-praktik seperti keberadaan lembaga independen dan perlindungan terhadap jurnalis merupakan contoh sistem hukum pers yang ideal. Beberapa prinsip penting dapat diadopsi untuk memperkuat sistem hukum pers di Asia Tenggara. Pertama adalah jaminan kebebasan pers dalam peraturan perundang-undangan.
Kedua, perlindungan hukum bagi jurnalis agar dapat bekerja tanpa rasa takut atau tekanan. Ketiga, pembentukan lembaga independen yang berfungsi mengawasi praktik pers dan menyelesaikan sengketa secara profesional. Keempat, adanya keterbukaan informasi publik sehingga media dapat memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan prinsip-prinsip tersebut, pers dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai penyampaian informasi dan pengawasan kekuasaan. Sebagai kesimpulan, hukum pers di Asia Tenggara masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kebebasan media dan perlindungan terhadap jurnalis. Namun, dengan adanya regulasi yang jelas, lembaga pengawas independen, serta dukungan masyarakat terhadap kebebasan informasi, sistem pers yang lebih ideal dapat diwujudkan. Pers yang bebas dan bertanggung jawab sangat penting bagi terciptanya masyarakat yang demokratis dan transparan. Karena pada akhirnya, kebebasan pers bukan hanya hak jurnalis, tapi juga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.